Jadi kur itu hanya boleh dipakai untuk hal-hal yang produktif. Dari satu kapal jadi dua kapal, dua kapal jadi tiga kapal, tiga kapal jadi empat kapal. Bagi hasil itu yang benar. Hasil dari kapal-kapal itu setelah sudah lunasin kur, itu yang dipakai untuk gaya hidup, makan, anak kuliah. Baik, hadirin yang berbahagia, telah tiba di tempat acara Gubernur Maluku Utara, Ibu Serti Lam. Hadir juga bersama kita. Ini penjual ikan, banyak. Nelayan juga. Pai tua nelayan. Mana? Tujuan siang hari ini kita berkumpul adalah untuk membantu para nelayan Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, dan para ibu-ibu yang mungkin penjual ikan yang mendukung suami, untuk bagaimana dari hanya bertahan menjadi berkembang, dan bagaimana dari bergantung menjadi mandiri, dan bagaimana dari informal menjadi profesional. Saya sudah mengamati, mempelajari, melihat, bertanya, berdiskusi permasalahan yang ada di nelayan Maluku Utara. Siapa di sini yang sudah punya bodi dan mesin sendiri, angkat tangan. Sudah punya milik sendiri. Yang sudah punya milik sendiri, bodi dan mesin, angkat tangan. Ya, kurang lebih mungkin 10-15% saja yang sudah punya. Siapa yang belum punya bodi dan mesin, angkat tangan. Ya. Tujuan sore ini adalah kita, Pemprov Maluku Utara, sebagai regulator dan fasilitator, memfasilitasi para nelayan UMKM, dan ini nelayannya Pak dari BRI. Kita dari Dinas Perikanan sudah mengkurasi mereka yang sudah lama menjadi nelayan, bukan baru yang ingin menjadi nelayan. Siapa yang sudah lama menjadi nelayan, yang lebih dari 2 tahun? Nah, ini semua sudah. Bapak bisa melihat dari raut wajahnya dan tangannya, Bapak bisa tahu mereka adalah nelayan. Tetapi selama ini mereka pinjem bodi kapal orang lain dan harus bagi hasil. Benar tidak? Dan itu membuat mereka menjadi bergantung. Saya mau mereka itu mandiri. Dan kami mau nelayan, makasih. Kami mau nelayan Maluku Utara ini punya nilai tukar naik, lebih sejahtera. Kalau bagi hasil kan doi dapat pas-pasan, bagi hasil lagi kurang, betul tidak? Pulang maitua bafeto, toh? Jadi supaya pulang maitua polo, doi mesti banyak. Doi banyak, caranya harus punya kapal sendiri. 2025 Pemprov punya program bantu 220 kapal taracuku, semua baku lain, semua baku WhatsApp, semua baku minta taradapa. Pemprov doi mepa pas-pasan. Jadi orang datang ke BRI yang duitnya banyak, toh? Jadi hari ini BRI datang, ini nelayan sudah terbukti menghasilkan dan mereka sudah bertahun-tahun menjadi nelayan. Nanti dari BRI akan jelaskan. Saya sudah survei bodi kapal 1,5, rata-rata mau 1,5 atau 3 GT. Nah, yang mau ini kita bicarain 3 GT dulu ya. Yang 3 GT angkat tangan. Oke, di atas 3 GT ada berapa? 5, 10? Atau langsung 29? Jadi dari 3 GT langsung 29 GT, benar? Atau ada yang mau 5 dan 10? Tidak ada. Jadi kita bicara yang 3 GT dan 29 GT. 3 GT itu kalau pesan di sini atau pesan di Manado rata-rata harga berapa? 35 ada?
30 ke bawah ada? Berapa yang betul? Coba kasih mic. Yang bagus itu harga berapa sampai berapa? 37. Ya. Ya pokoknya dari 35 sampai 40 lah ya. Kan karena gini Pak, nelayan ini mereka tuh masing-masing punya cara menelayan dengan ciri khas masing-masing. Kadang kita Pemprov bikin body bentuk begini, ukuran begini, kadang dorang nggak suka, kadang dorang mau dengan dorang punya bentuk masing-masing, betul tidak? Jadi kasih dorang pinjaman duit, nanti dorang yang cari tempat bikin dan sesuai dengan dorang punya mau sendiri. Biasanya tuh pesan body itu berapa lama? 2 bulan. Panitia bergerak, jangan duduk. Coba rata-rata tuh pesan berapa bulan? Ibu, paling lama sebulan. Paling lama 1 bulan. Oke. Jadi kalau saya boleh menyarankan, tentu dengan mempertimbangkan peraturan dari BRI, kan kapal tuh antara 3 beli BBM dan lain-lain. Jadi kalau bisa kasih pinjaman tuh mungkin 50. Jadi pesan kapal, habis itu kan ada biaya tuh kapal kalau mau datang, misalnya mau pesan dari Manado kan ada harus beli BBM untuk datang. Dorang harus bisa beli BBM juga, atau kadang mau beli dong punya jaring. Jadi 50 tuh untuk spellingnya. Jadi nanti Bapak jelaskan kalau kur 50 juta itu sekian bulan dengan bunga setiap bulannya itu berapa? Atau Bapak sudah punya simulasi kira-kira berapa? Oh maaf, salah lihat. Pak maaf. Hampir saya mulai. Harusnya Bapak muter di situ ya. Berapa Pak? Kalau 50 juta itu berapa? Angsurannya. Iya. Makanya si Bapak Suzuki melihatku dengan tatapan bingung dari tadi. Angsurannya jadi untuk pembiayaan ini Maksimum boleh berapa lama? maksimalnya 5 tahun untuk KI ya. Jadi ini investasi. Normal. Jadi ini investasi. Jadi untuk investasi ada waktunya sampai dengan 4 tahun. Berarti kurang lebih 1 jutaan ya? 1 bulan. Kan 50 juta bagi 5 tahun cicil bunga 6%. Ya, berarti kurang lebih sekitar 1,2 ya. Nggak sampai 2 juta kan? Sekitar 1,2 jutaan. Ya, kurang lebih 1 jutaan. Ya, terima kasih. Kapal 3 GT 1 bulan kalau cicil 1 jutaan itu berat tidak? Maksimum 5 juta tapi maksimum 5 tahun ya? Oh, berarti hanya bisa 40 juta ya? Jadi untuk bentuknya 10 sampai dengan 4 tahun. Ya. Pilihannya ada 2. Kalau Bapak Ibu mau pinjaman 50 juta karena maksimum hanya 5 tahun, itu kalau dibagi 5 tahun bagi 1 tahun 12 bulan itu cicilannya mungkin sekitar 1 jutaan, 1,1 1,2. Nanti minta stafnya bikin simulasi ya. Kalau mau di bawah 1 juta mungkin sekitar 1 juta atau 900, mungkin di 40 juta. Jadi nanti setelah BRI jelasin mengukur kemampuan masing-masing ya. 1 bulan tuh omset rata-rata bisa berapa? Apa yang mewakili 3 GT omset rata-rata bisa berapa? Kira-kira ya, 1 GT, 3 GT kalau dalam 1 bulan setorannya 1 juta itu minimal kalau nelayan omset berapa? Omset pendapatan pendapatan dalam 1 bulan sedekat dari cuaca. Kalau Kira-kira. cuaca bagus itu memang dapat. Kalau dapat sampai puluhan juta, turun sampai 5 juta. 1 tahun, Bapak pernah hitung enggak? 1 tahun tuh kira-kira dapat berapa? 3 Ya, GT. kalau dapat 60 kalau itu bisa 6 juta. Rata-rata 60 juta kan? 60 juta itu sebelum bagi hasil. Iya. Belum bagi hasil. Belum bagi hasil. Ya. Berarti kalau misalnya bulan ini dapatnya banyak, kan kalau misalnya 60 juta itu potong BBM dan lain-lain bersih bisa berapa? Pak ini bersih. Oh, 60 juta itu bersih. Iya.
Iya. Ya, berarti kan kalau cicilan anggap ya, anggap. Apa itu? Oh, tidak setuju mereka. Coba ini Bapak, mungkin Bapak yang lain manajemen. Oke. Ya, Bapak baju biru, Bapak baju biru. Bapak baju biru. Bapak. Jadi satu bulan rata-rata 1 tahun kan bersih 60. Ya, 1 tahun. Itu Bapak punya. Bapak selama ini sudah jadi nelayan berapa tahun? Saya nelayan, saya itu SD kelas 3. Oh, tapi sampai sekarang belum punya kapal sendiri. Ya, saya menyatakan usaha lewat provinsi. Oh, jadi belum punya kapal sendiri. Bagi hasil dengan yang punya kapal berapa persen? Oh, ikan cakalang ke ikan tuna. Ya, kalau ada cakalang makan, cakalang, kalau saya tuna. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Nama saya Iskandar Nasib, nelayan tuna dari Kelurahan Sereo. Ini Bapak saya mau klarifikasi tadi masalah apa pendapatan 1 tahun 60 juta tadi. Maksudnya begini Bu, orang ini BBM baru ini yang ada sekarang, kita yang ada di pabrik sekarang kan kurang. Kalau pendapatan 1 bulan saja ada apa? Istilah maksudnya yang ada sekarang nelayan semua yang ada di Jakarta ini tidak ada semua. Jadi menurut saya pendapatan dari Ibu, saya mau tanya itu masalah bantuan dulu. Masalah bantuan yang ada dalam hidup saya dari nelayan 2003 itu. Dari 2003 saya nelayan tuna yang setelahnya dalam masalah bantuan ini. Kalau keluarga itu yang dapat, belum saudara ini yang dapat. Ada penyuluh yang ada di masing-masing kelurahan itu kan ada. Dan saya kan ada antara fungsi sama penyuluh yang ada. Kalau mereka ada di semua mana mereka ini karena rumah ini mereka cucu. Jadi mereka yang harus kita berperan nanti ada bantuan mereka. Ada begitu. Lalu yang ketiga tadi masalah bantuan tadi yang misalnya di Fakus itu usaha untuk turun kotoran di nelayan. Saya rasa itu agak berat. Agak berat seperti ini. Kalau begitu saja ada hasil di sana untuk masuk dia pulang. Begitu. Kalau pulang kasih bulan, langsung saja tak usah pakai begitu tak usah. Kalau sudah naik yang berbeda bantuan, langsung kasih. Kalau perlu kasih bantuan harus punya. Dengan tiap store begini, store begitu, itu saya, menurut saya pribadi saya rasa berat. Itu ya. Terima kasih. Coba nelayan lain yang 3 GT bersih bisa dapat berapa? Saya ngumpul Bapak Ibu di sini bukan untuk memberikan bantuan. Saya memberikan Bapak Ibu di sini fasilitator untuk kur. Body, mesinnya kita akan bantu dengan kriteria yang harus dipenuhi. Yang tinggal di sini adalah mereka yang mau mendengar potensi untuk kur. Body kur, cicilan tadi sudah cek 35 juta itu 1 bulan 600.000, 40 juta itu 1 bulan 700.000, 50 juta itu 1 bulan 900.000. Jika Bapak Ibu merasa mampu, kur. Mesinnya 15 PK akan dibantu oleh Pemprov. Gitu. Lanjut, siapa yang bisa cerita mereka dapat berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum menjadi kali dilanjutkan dari pengalaman dulu kemarin. Saya akan bercerita sedikit tentang urusan bagi yang mau kurang dari pengawasan pasangan. Bapak maju sedikit dapat dengar. Ini yang bikin Allah nih, langit-langit terlalu tinggi. Cukup. Terima kasih. Kalau saya kurang dari sekali lalu,
Prosedur yang seharusnya diwarnai itu kurang lebih 3.800.000. Nah, jadi kalau hasil teman-teman kita dalam usaha internal itu kapasitas hanya 62 ekor, berarti yang menyusui itu untuk persoalan. Jadi seharusnya 4 ekor baru bisa dilakukan. Suaranya terjelas. Kurang lebih 3 untuk saya. Kalau biasanya selama itu persoalan saya itu 3.800.000 per tahun. Jadi kalau hasil teman kita sekali tahun itu baru mendapatkan proyek itu ada maka kita akan mesti berhitung perusahaan kita yang ada. Omset berapa? Omset ditentukan dengan hasil yang ada. Jadi kita mendapatkan hasil 4 ekor atau 5 ekor, maka di situ ada perbedaan dari kalau kita mendapatkan 1.300.000. Oke, saya paham. Ya. Saya sudah sering membina nelayan, dan nelayan dengan manajemen yang benar itu dia cukup. 3GT dengan manajemen yang benar itu cukup. Jadi mari kita perbaiki manajemen para nelayan. Pertama, kita bedah dulu, pastikan bahwa biaya terbesar adalah BBM. BBM itu kita harus pastikan semua punya akses untuk BBM subsidi, dan kemudian mereka punya akses kepada F. Dan kemudian kita siapkan rumpon sehingga mereka ada kepastian untuk bisa mendapatkan ikan. Jadi tata kelola dan manajemen nelayan kita perbaiki. Akan ada mana penyuluh? Ya, ada pendampingan dari penyuluh. Coba dibagi kelompok nelayan yang merasa dia bisa cicil dan dia mampu. Seperti Pak siapa tadi namanya? Pak Aswar ini, kalau hitungan Pak Aswar 1 tahun bersih 50 atau 60 juta. Misalnya Pak Aswar ambil 50 juta, itu kan cicilan cuma 900.000 1 bulan. Artinya kan 1 tahun sekitar 12 juta. Pak Aswar bersih 60 juta. Artinya kan Pak Aswar masih bisa pakai 48 juta untuk hidup. Itu 1 bulan masih dapat 4 juta. 12 juta itu disisahkan. Ketika ada kelebihan, sisahkan. Jadi ketika bulan lagi sepi, uang itu tuh ada. 12 juta kan tadi Pak Aswar sudah bisa punya bodi sendiri, mesinnya Pemprov bantu. Jadi penyuluh dan dinas pisahkan. Nelayan yang sudah mampu mengatur cash flow-nya dan tata kelola dan manajemennya dengan baik, bisa cicil entah sebulan 600, 700, 900, entah mereka mau ambil yang 35, 40 atau 50 juta, itu dipisahkan. Itu dibantu supaya mereka bisa naik kelas dan menelurkan kapal yang baru. Kemudian kategori nelayan yang merasa tidak bisa dikumpulkan satu kategori, dipelajari, dicari tahu kenapa nggak bisa. Mereka belajar untuk mencatat apa BBM-nya dia nggak dapat yang subsidi, atau pengelolaan cash flow-nya dia kacau, atau apa yang membuat mereka tidak bisa karena seharusnya bisa, atau mereka tidak mendapat rumpon yang baik, atau biaya rumpon fee-nya terlalu mahal. Itu kita cari solusinya. Setuju tidak? Hari ini hanya yang mau saja, yang merasa mampu. Yang merasa tidak mampu untuk mencicil, lanjut ke penyuluh dan dinas pertanian untuk dibantu manajemen cash flow-nya sampai dia mampu. Baru dia bisa cicil body. Setelah cicil body, kan 1 bulan bikinnya, mungkin satu minggu ya prosesnya ya, BRI 3 hari, anggaplah 1 minggu. Prosesnya 3 hari sampai 1 minggu. Kalau sudah oke, tinggal pesan. 1 bulan kan jadi. Kita akan memberikan bantuan yang sudah diverifikasi dari BRI. Jadi kalau dia sudah dapat kur dari BRI, kita akan langsung pesan dari Yamaha atau Suzuki, bisa langsung pilih. Jadi ketika dapat kur, bisa langsung pilih mau Yamaha atau Suzuki, mau yang mana. Dan kita akan pesan, jadi ketika Bapak punya bodi datang, mesinnya sudah ada, dipasang. Setuju tidak? Ya, yang tidak setuju dan mau bertanya, kasih mic, angkat tangan, berdiri. Nama saya Mansur, saya dari nelayan, dari orang Pasar Timur. Jadi yang pertama ini mengenai itu tidak terintegrasi dengan mereka. Apakah nelayan sudah pernah pindah ke bank
untuk mendapatkan kulit, kira-kira mungkin akan ada masalah Tapi gimana? Karena harus di sini kita sudah pernah tidak lunas. Kredit macet. Sementara berjalan kalau tidak macet boleh kur lagi? Boleh. Kalau sedang pinjam, belum lunas tapi sehat, setiap bulan rajin cicil, boleh nambah kur. Tapi yang macet tara boleh. Ya. Ada yang punya polisi akan tetapi mesinnya itu sudah rusak. Anda mencoba mesin, apakah bisa belajar mesin saja kalau supaya tidak guna kehilangan? Tidak bisa. Jadi yang sudah punya bodi tapi tidak punya mesin, mesinnya kredit di BRI. Kita membantu nelayan yang punya nol. Bodi tidak punya, mesin tara punya, bodi cicil di BRI, mesin Pemprov kasih. Kalau sudah punya bodi, tara punya mesin, mesin cicil di BRI. Kenapa? Maluku Utara ini ada 36.000 nelayan, katanya. Sampai kapanpun Pemprov tidak bisa bantu semua. Sampai kapanpun kalian akan bilang Pemprov ini pilih-pilih kasih cuma itu saja karena tidak pernah sampai di kalian. Ada 36.000. Di anggaran Pemprov itu 13 GT itu angkanya itu potong. Ada untung kontraktor, ada pajak, ada administrasi, ada tender, ada lain-lain. Itu tuh bisa 100 juta. 100 juta tuh artinya 1 tahun kita hanya mampu 200. Nelayan ada 36.000. Sampai saya selesai 1.000 meter sampai. Begitu. Yang ketiga, ini mungkin kami nelayan kepala bangsa ini jadi sedikit perhatian pemerintah terkait nilai ini. Nilai ini terbuat. Jadi terbuat kami ada di kepala bangsa ini kemarin itu karena pembongkaran jembatan yang baru. Akan tetapi selesai proyek itu sedimentasi dari pembongkaran jembatan itu tidak dijauh dari area dari dangkalan di dan itu sangat misalkan ketika kami termasuk Itu bukan pelabuhan res. Ya, maaf. Yang kemarin kan kita sudah sosialisasi teman-teman bahwa yang sementara landing hasil tangkapan yang tidak akan keluar permukaan, sekalipun statusnya tidak ada ketangkapan, harus masuk ke pelabuhan res, baik itu di Peruva atau di BPN Bastion yang khusus untuk di Kota Ternate. Nah, sehingga itu yang kemarin kita sudah sosialisasi akan dilakukan penerbangan. Cuman bahwa teman-teman yang difasilitasi oleh masing-masing operasi ataupun kelompok usaha di masing-masing titik itu masih tetap senang, baik di Makassar maupun yang dipasarkan itu bukannya di situ. Ini sebagai pendapat tetap akan dibuktikan. Nah, kira begitu. Jadi itu bukan tempat kendaraan yang kita resmi, otomatis pemerintah tidak akan bisa membantu sarananya di sini. Jadi kalau ada kendaraan, tapi ketika kita sudah selesai lalu, kita harus parkir di tempat parkir. Tapi kemudian saya parkir di PS, dari suara, saya jadi saya. Ya, baik. Mestinya secara saran itu kapal-kapal itu disarankan atau memang diwajibkan kompesnya itu ada di pelabuhan. Tapi karena memang existing pelabuhan kita dengan kolam yang masih sangat terbatas, tidak mungkin menang semua kapal yang ada di situ, sehingga ya nanti nilai-nilai yang bersinggungan secara langsung dengan akses pantainya di masing-masing kendaraan itu juga bermudah. Tetapi bahwa kaitannya dengan kendaraan tersebut kapal tetap pelabuhan. Jadi kita sudah koordinasi dengan beberapa Ternate, tapi yang lain ini memang wilayah beberapa Ternate, jadi teman-teman dinas Ternate juga kita terus.
Ya, Pak, kemarin kan kita sudah koordinasi dengan sebenarnya di mana ya kami itu delegasi jembatan dan sebenarnya Yang ibu kemarin datang itu dia bersih. Oke, ya, saya paham Pak. Jadi saya setuju bahwa harus ada di 2 tempat saja, tetapi bahwa 2 tempat itu sendiri kurang besar, tidak cukup. Itu akan kita tingkatkan. Kalau tidak tahun ini, tahun depan, saya harus koordinasi dengan kota, karena itu wilayah kota, dia harus memberikan izin. Nanti pengembangannya saya minta Kementerian Perhubungan yang bangun, kasih lebar. Ya. Nanti WA saya nama-nama pelabuhannya yang harus minta izin dari kota. Ya, lanjut. Bukan maju sini Pak. Izin saya menggali lebih apa yang terjadi di saya sama guru ini saya guru. Jadi perkenalkan saya sama Madam. Saya itu nama Kampung Makassar Timur. Perkenalkan. Dan saya 2 minggu ini ada mau kredit tour. Saya punya kapal. Saya kan selama ini berpegang dengan apa namanya supaya. Jadi saya mau keluar, saya mau mandiri, terus saya nggak ada modal. Nah saat ini saya mau kredit tour itu di Bank BRI kayak apa gitu? Kayak mau putar-putar. Saya pertama itu saya sudah 2 kali kredit kur. Saya sudah 2 kali kredit kur. Jadi saya hanya butuh. Kalau cek saya ke data di OJK, mungkin saya banyak uang. Karena saya apa? Ketua komite, ketua operasi. Tapi itu uang organisasi yang top kelola atas nama saya. Saya tidak uang. Tapi secara pribadi saya butuh modal untuk saya kelola, saya berusaha secara pribadi. Kalau bank bikin begitu, bagaimana kamu mandiri saya coba? Kamu bersulit perkara, bersulit. Makanya saya pertanyakan kembali ke Pak. Sudah 2 minggu ini saya ulang balik. Saya tidak akan pernah kredit macet. Saya 2 kali kredit dan itu tidak pernah macet. Tapi saat ini 2 minggu ini saya agak sulit. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Makanya hari ini datang sudah langsung Kepala Bank BRI di sini. Bapak tadi bilang cuma 3 hari. Saya bilang anggaplah 1 minggu. Kalau Bapak sudah bawa KTP dan masing-masing bisa bisa terdaftar sekarang ini juga di situ tuh di BRI. Lalu mereka akan melakukan BI checking. Selama tidak ada merah di BI checking, tidak perlu jaminan, sudah bisa cair dalam 3 hari. Perspektif bank itu semakin banyak Bapak doinya banyak di rekening, semakin suka mereka kasih pinjaman. Ya. Selamat sore Ibu. Ya. Saya nama Ibrahim Suri. Saya di Jutang. Ini untuk Ibu bisa tolong perhatikan di wilayah boleh. Jadi kalau terfokus sana itu ada berapa bodi yang kalau musim pompa itu fokusnya mati. Mau kasih beda di mana? Karena memang pompa besar. Jadi saran saya kalau ibu Kayak yang gula begitu, mau talut. Ya. Langsung aja mau talut. Iya. Ya. Terus yang kedua, saya salah satu Fokus. itu sampai sekarang belum tersentuh bantuan pemerintah. Mau apa? Kalau saya bisa untuk menyimpan ikan, bagus begitu, daun sama tenda, bisa mungkin itu saja
saya sampaikan kepadanya. Ya, nanti diinventaris saja, Bu Sri inventaris, nanti lihat dinas mana yang punya. Ya, kalau untuk talud usulkan saja. Kemarin yang Jambula itu dia sudah dapat. Tahun ini akan dibangun 3 talud senilai 20 miliar di Jambula. Tahun ini sudah dapat dari Kementerian PU. Jadi kalau yang sana mau usulkan aja. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, lanjut. Ini yang berhubungan dengan KUR aja dulu, jam terbatas ini, Bang Tunggu. Ayo, terus. Baik, terima kasih Ibu masih tetap dengan topik yang sama, yaitu dengan KUR. Saya pribadi sebenarnya keberatan. Tadi harus saya bilang, Ibu sudah presentasikan untuk dalam KUR seluruhnya per bulan itu ada yang 600 sampai ke 100. Nah, kalau saya bilang dulu tahun 2016 sampai 2013, saya lagi 2023 pendapatan kita itu normal stabil, ya. Tetapi di 2024 sampai 2026 akhir awal ini pendapatan cenderungnya minim sekali, bahkan drop. Nah, khusus kita yang lain pun faktor-faktor yang mempengaruhi pertama, ya, spot atau jangkauan tiga mancing itu dulunya 12 mil, sekarang pada bulan ke sana untuk konsumsi referensi misalkan 2.400.000 dan sampai itu mau bermalam. Ada sedikit keras Bu, karena memang ini kemauan kita Bu. Yang kedua menyangkut dengan harga ikan khusus tuna, harganya 42.000, sekarang anjlok di 30.000. Berapa sampai ke berapa? Orang akan dulu macam ini dibakar, semuanya habis. Sebenarnya apa itu? Karena Ibu sebagai hukum pimpinan yang terjadi berubah. Kalau terima kasih, saya kebetulan perwakilan dari Jambula, ketahuan suara Ibu lebih mahal dari segera tuntas. Ini sudah dibuktikan. Yang pertama sebelum ini sudah tereksekusi, yang kedua kekuatan dimulai tereksekusi. Sekarang saya sedikit bingungnya begini, ini kan orang memang diutang ini, nelayan ini. Tapi yang ini kebijakan, kita diskusikan lagi pun. Jadi kebijakan dari pemerintah, saya tetap setuju saja. Cuma tadi presentasi tadi kalau boleh sesuai dengan pendapatan orang di lapangan, sehingga kita memperhatikan nelayan, karena masing-masing nelayan punya sendiri itu berbeda. Orang kalau 10 orang nelayan di sana, bisa kelompok atau mereka itu biasanya dalam satu harga ini ada berbagai faktor di situ. Itu tergantung hati dan poinnya saya setuju. Hanya saja kebijakan ini tolong dengar keluar-keluar yang ada di sini, termasuk dengan tadi disampaikan oleh saudara kita. Terima kasih Bu. Oke, yang pertama, bukan saja Bapak yang bekerja, saya ini bekerja, Kepala BRI ini juga bekerja, kita ini semua bekerja, ada yang namanya aturan. BRI tidak bisa bikin KUR di bawah 6%, tidak bisa. Tidak bisa juga setor suka-suka persentase dapat berapa, tidak bisa. Harus langsam, harus rutin. Jadi kalau merasa tak mampu, jangan ambil. Kalau merasa mampu, harus komitmen. Gitu yang pertama. Yang kedua, sama-sama mengail di rumpun yang sama, di titik yang sama. Satu dapat, satu tak dapat, itu sederhana. Saya ini anak nelayan. Dapat dan tidak dapat semua tergantung hati dan pahala. Tak boleh selingkuh, tak boleh berbohong, tak boleh putar-putar balik, harus jujur, harus sering berbagi. Kalau hidupnya baik, pasti rezekinya baik, itu pasti. Kemudian yang ketiga, cara untuk mengurangi biaya. Nanti tolong Pak Kadis duduk bersama dengan mereka yang bisa mewakili secara teknis, harus mencari masalah dulu, harus tahu penyebab masalahnya
semuanya baru bisa mau pergi di Batang 2. Nanti seminggu sekali baru mereka pulang bangun cold storage di Batang 2 gitu, boleh nggak? Ya, kemarin kami sarankan Dewan Pemerintah Kota akan mengusulkan salah satu titik kampung nelayan di Batang 2. Tapi Ternate baru kemarin fokusnya di Rua dan kemungkinan Rua di Kampung nelayan Merah Putih ada di Batang 2. Di Batang 2 kemarin kita dorong Kota Ternate usul untuk Batang. Kalau Rua sudah kemarin kita dapat informasi sudah statusnya level 1, mudah-mudahan bisa akan dipush tahun ini di pertengahan atau di sekitar Mei sudah progres yang sudah jalan 2 di Maitara sama Sudan. Terus ini izin Bu, kalau tadi mungkin nangkapnya masih di bawah 12 mil, diukur dari pulau terdekat di Batang 2, tapi home base-nya ada di Ternate, sehingga jarak jangkaunya jauh lebih jauh, mungkin bisa jadi 9, 7, 8, 90 mil laut dari home base. Itu yang menguras BBM terkait dengan operasionalnya. Solusi? Ya, solusi memang salah satu kepastian adalah membangun sentranya di situ melalui program kampung nelayan. Di mana? Di situ tuh di Batang 2. Batang 2. Jadi home base-nya pindah Batang 2. Ya, kalau memang nelayan di Kota Ternate mungkin agak sulit jadikan itu sebagai home base. Kira-kira gitu. Oke, opsinya juga kita kembangkan Batang 2, ada kampung nelayan Merah Putih di sana, kita bangun cold storage di sana, yang mau home base di sana lebih dekat, yang tidak mau home base di sana, kita tambahkan rumput dan berdoa. Ya, oke. Ada lagi? Kalau perlu saya sampaikan, saya dari nelayan Kasa, perlu saya sampaikan sedikit tadi sudah disampaikan oleh nelayan itu memang hadis nelayan seperti itu. Nah, yang perlu saya sampaikan, kita ada pertimbangan nelayan ini pada saat untuk itu kita makan besoknya itu. Tapi ada sesuatu yang itu orang bisa lakukan itu. Dong begitu, jadi otomatis saya ketika kita bisa melakukan itu. Otomatis kita melakukan itu. Nah, saya itu sampaikan bahwa ada kemudian komisi untuk membuat prosedur ini. Kalau saya melakukan prosedur ini, saya kalau prosedur ini akan selesai. Begitu. Nah, yang kedua, bagaimana masalah kita sekali dengan semuanya ini kan? Ini kalau kita kenal berada di dalam program kita bukan. Kasihan, jadi takut juga yang ditanya. Jadi saya minta supaya pemerintah dan kita supaya gimana sifat kita. Jadi itu adalah sendiri. Nah, terus yang ketiga, saya minta supaya bagaimana kemudian bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah kalau bisa kata begitu. Karena kata ini itu pasti jelas. Mungkin seperti ini. Harus dipenuhi, kita akan bantu mesin. Setuju? Oke, ada pertanyaan lagi? Yang berhubungan dengan kur. Hanya yang berhubungan dengan kur. Ya. Ya, bisa berapa? Terima kasih Bapak Pembicaraan, Bapak usaha saya masih menantikan kude. Saya tidak pernah tahu mancing tuna, mancing kepala, pas-pasan. Cuma data ada menurut saya. Jadi setiap bulan itu saya sering kasih data. Ada dapat tidak. Alhamdulillah. Terus masalah bantuan itu mungkin belum rezeki saya. Begitu. Setiap tahun saya mau rezeki dulu. Rezeki untuk apa? Mungkin belum dapat bantuan. Belum rezeki untuk kur atau belum rezeki untuk dapat bantuan? Bantuan terus terus kalau itu pertama saya pindah itu dari kota kita. Di kota kita itu pakai surat ini perahu sama usaha. Jadi dapat seperti itu sudah dapat. Di dalam waktu naik lagi 30 juta. Oh, plafon naik. Berarti cicil lancar. Naik sampai 50 juta. 50 juta itu berbulan saya bikin tolong sama bunga 1 juta 550 rupiah. 50 itu tergantung bunga sama kontrak. Sekarang cuma 900 ribuan. Transaksi sekarang
50 juta itu 1.500.000 Lunas belum? sudah lunas itu 1 bulan. Berapa? Aku bilang 50 sih, sebenarnya mau kasih 100 juta. Cuma saya bilang sesuai saya dengan kemampuan. Jadi sekarang ambil 50 juta lagi. Dulu sudah berjalan 1 tahun, karena 2 tahun lunas. Sementara ibu kubur, saya masih ada bukan itu. Gimana sama mesin itu kalau Bapak sudah punya kapal dan mesin. ya, tapi ini jelasin sama hal ini. Tapi kan Bapak sudah punya kapal dan mesin. Sudah lama. Oh, mesinnya sudah lama. Baru saya akan juga lebih bukan saya. Tapi alhamdulillah mungkin Ya udah, nanti koordinasi dengan penyuluh data-data nelayan yang sudah mandiri, yang sudah berprestasi, yang sudah berusaha sendiri akan kita berikan apresiasi. saya sama kebetulan saya juga terbaik dengan aku. Sudah punya kapal. Berlepas Jadi ini mau nambah lagi atau mau apa ini? sekarang itu Oh, mau nambah lagi atau tak ada? Kapal seberapa? Masing-masing kapal berapa? apa itu kalau jadi kan itu bagaimana? Iya, kapal 1K, 2K, 3K. Bapak kur dari 15 juta, 30 juta, 50 juta lunas, 50 juta lagi kapal cuma 1. Terus Bapak kur ulang itu bikin apa? Gaya hidup? Kan usaha saya kan cuma dibayar. Anak kita sekolah. Ya bukan begitu Pak caranya. Caranya itu Bapak beli kapal 1, lunas, kur lagi, beli kapal 2. Itu begitu, dulu sedikit saya mau kulit sedikit. Aku Sampai sekarang masih ketinting. Tapi masih ketinting. Masih berapa GT? 2 GT. Nanti kelas berikutnya saya kasih namanya literasi keuangan ya. Jadi kur itu hanya boleh dipakai untuk hal-hal yang produktif. Dari 1 kapal jadi 2 kapal, 2 kapal jadi 3 kapal, 3 kapal jadi 4 kapal. Bagi hasil itu yang benar. Hasil dari kapal-kapal itu setelah sudah lunasin kur itu yang dipakai untuk gaya hidup, makan, anak kuliah. Bukan kur tambah terus, lunas, kapal tidak bertambah, tapi kurnya dipakai buat gaya hidup. Itu salah.